Audio Jungle. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, Puji Tuhan, kita kembali di ibadah kita sekolah minggu. Walaupun masih online, tapi kakak Blanca dan kakak Sari percaya bahwa adik-adik kita bersuka cita, men. pastinya. Pasti dong. Jangan lupa apa? Jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan. Benar. Oh iya adik-adik, udah pada sarapan belum? Atau jangan-jangan belum ada yang mandi? Aduh, ayo dong, ayo semangat, semangat. Ingat ya, harus sudah mandi, harus sudah sarapan. Ya, benar. semangat. Iya, semangat. Mas Ali sehat hari ini? Puji Tuhan, sehat. Tuhan. Hari ini kita ditemani sama siapa? Ada nih, Kak Baby. Yeay. Oke adik-adik sekalian, kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kapan percaya, walaupun kita berjauhan, tapi kasih Tuhan tetap menyertai kita semua. Kita mau angkat satu pujian, terima kasih Tuhan. Yang posisi berdoa ya. Kita mau angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita mau angkat lagu ini adik-adik dari awal kembali. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Terima kasih terima kasih Yesusku buat anugerah
anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, terlebih buat adik-adik kami yang ada di rumah. Tuhan, kami mau sebentar memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan berkati, biarlah sukacita yang daripada Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kami. Berkati setiap kami, berkati guru-guru yang sekolah minggu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Juga kami percaya Tuhan juga yang memberkati. Kami siap memuji, memuliakan Tuhan. Terlebih kami mau bersorak-sorai di dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Mas shalom lagi ya. Kang baca. Gambar yang Agustus apa? Aduh, apa ya? Jesus made me free. Artinya apa? Aduh. Jesus made me free. Tuhan membuatku bebas. Wey. Bebas ngapain enggak? Bebas main game. Bebas main game. Bukan ya. Boleh sih main game, tapi harus sama waktu ya. Jadi bukan nggak boleh. Boleh. Jadi kalian bebas main game, tapi ada waktunya. Jadi bebas yang dimaksudkan itu apa Kak Sari? Bebas. Kita ini bebas dari dosa. Bebas dari maut. Yes. Jadi kita juga harus membebaskan orang lain kan baca. Betul. Ya kan? Kalau kita sudah bebas dari dosa, kita harus ajak teman kita nih supaya mereka juga merasakan kasih Tuhan. Baik. Kalau kita mau kasih Tuhan ya, kita tuh dikasih mata, telinga, hidung, pokoknya semua gitu dari Alkitab. Itu untuk apa sih Kak? Memuji Tuhan. Benar. Oh, berarti kita memujikan ini ya. Oke. Kak Kaca, statusnya Kak Kaca sendiri ya. Kamunya kan 100. Oke. Kita pujikan pujian ini. Siap. Yuk, pakai gerakan ya. 1, 2, dan besar. Lihat
apa ya Kak Sari? Ada yang ingat lagu judulnya Anak Tuhan? Nah, Anak Tuhan. penasaran kan? Ayo kita nyanyikan. Kita belajar nama-nama binatang ya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gerai. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar. Sekali lagi ya, anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gerai. Panjang muka apa? Apa ya? Namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar. Kingkong badannya besar, kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Ke kanan, batang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan. Kingkong badannya besar, kingkong badannya besar, tapi aneh, lebih aneh. Ke kanan, lehernya panjang. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Puji Tuhan. Sekarang ya kayak Ya, banyak. semuanya itu kayaknya udah Tuhan ciptakan dengan luar biasa gitu. Tuh. Kayak bener ya, udah kita yang luar biasa gini, binatang juga luar biasa, punya tempatnya masing-masing. Tuh, semuanya Tuhan ciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Yes, benar. Adik-adik, tiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Benar. Kita mau tanya Kak Sari. Hari ini mau bicara tentang apa? Karena Jesus make me free, berarti Tuhan itu membuat kita bebas, memberi kebebasan. Jadi kalau tentang kebebasan, apa ya? Penasaran Yaudah, ya? nanti kita adik-adik dengerin tunggu ya. sendiri aja ya. Benar-benar. Berarti jangan tinggalkan channel ini. Langsung aja lanjut. Kita mendengarkan firman Tuhan. Ada kakak kita yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, karena tadi kita lihat ya dari pujian pertama sampai yang terakhir tadi tentang kebaikan Tuhan, kita akan pujian yuk. Oke. Bapak kau sungguh baik. Iya, Bapak masuk baik ya. Adik-adik siapkan hati, siapkan pikiran. Kalau bisa pulpen dan buku di bawah Alkitab Alkitab. supaya bisa dicatat, supaya bisa diingat ya. Jadi nanti sekalian baca Alkitabnya ya. Betul. Kita mengangkat pujian Bapa Engkau sungguh baik.
sepanjang hidupku. Kita akan menjadi lagi ya, Dek. Bapak kau sungguh baik. Bapa, Kau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan besar setiamu. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapak, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Bahkan di waktu segala hal tidak mungkin, Tuhan, Engkau tetap baik kepada kami. Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang menciptakan orang tua kami, Tuhan. Engkau menciptakan orang-orang yang luar biasa di sekeliling kami. Terima kasih karena Engkau baik. Jika sebentar kami akan dengarkan firman-Mu, bila kami memiliki hati seorang murid, telinga seorang murid, Tuhan, terlebih kami memiliki hati yang lebih lagi, yaitu sebagai hamba untuk menjalankan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, bila kami dengar-dengaran firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Berkati orang-orang di sekitar kami Tuhan, berkati orang tua, guru, teman, sahabat kami, saudara-saudara kami juga Tuhan. Kau lindungi, Kau jaga kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi kakak kami yang akan membawakan firman-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan sampai kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan ya Kak Paisa. Bye-bye. Shalom. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Kakak percaya kita semua dalam kondisi yang sehat. Yes, yes, yes.
dan penuh sukacita. Yes ya. Tetap semangat adik-adik, jangan gara-gara COVID nggak boleh kemana-mana, PPKM, apa sih itu PPKM? Tapi kita tetap bersukacita. Ingat, kalau pemerintah memberi kita anjuran, itu harus kita ikuti. Karena itu semua buat kebaikan kita bersama. Betul adik-adik? Nah, senang sekali ya kita kembali lagi di mana channel YouTube GPI Immanuel Kidi Satria Iman di dalam Yesus. Oke adik-adik, hari ini kakak kembali mau bercerita tentang yang namanya Raja Israel. Raja siapa nih kali ini, Kak? Oke. Nah, hari ini kakak mau bercerita tentang satu orang raja. Dari mana? Masih tetap dari Israel. Nah, apa sih istimewanya raja ini, Kak? Raja ini adalah raja yang diangkat dari umur 7 tahun. Keren nggak? Umur 7 tahun loh. Kelas 1 SD jadi raja. Ceritanya gimana nih, Kak? Nah, hari ini kakak mau membacakan satu buku cerita dari komik Alkitab tentang Raja Yoas, raja kecil Israel yang baik hati, ya. Kisah ini diambil dari 2 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 20, ya. Yoas itu siapa sih, Kak? Oh, ternyata Yoas itu keturunan Raja Daud, ya. Lihat, Raja Daud punya anak namanya Raja Salomo. Raja Salomo punya anaknya banyak nih ceritanya. Tapi yang meneruskan kerajaannya adalah Raja Abia, ya. Nah, Raja Abia ini punya anak lagi, punya keturunan lagi banyak. Tapi yang meneruskan kerajaannya adalah Raja Asa. Dari Raja Asa turun tahta pemerintahan itu kepada siapa? Raja Yosafat. Raja Yosafat akhirnya pindah juga ke Raja Yoram. Raja Yoram punya keturunan lagi, punya anak yang menjadi ayah dari Raja Yoas, yaitu Raja Ahazia. Nah, siapa itu yang ditanda tanya? Raja Yoas, ya. Jadi Ahazia itu adalah bapaknya atau papihnya atau papahnya Raja Yoas, ya. Nah, Raja Ahazia itu punya bayi yang bernama Yoas, ya. Nah, bayi Yoas ini yang akan menjadi raja di Yehuda. Bayangin, satu kerajaan punya calon raja, ya. Jadi anaknya raja pasti jadi calon raja berikutnya, betul? Tetapi Yoas itu punya nenek namanya Atalia. Neneknya sangat jahat. Serem. Biasanya nenek-nenek itu atau emak atau opung atau siapa lagi panggilannya, ya. Tapi semua mamahnya papah kita, mamahnya mamah kita biasanya itu sangat sayang sama cucunya. Tapi nenek Atalia ini nggak sayang sama cucunya. Kenapa? Karena nenek Atalia ini pengen jadi raja. Dia tahu kalau Yoas hidup, maka dia nggak bisa jadi raja. Ketika Ahazia nanti meninggal, ceritanya pasti tahtanya akan turun sama Yoas. Kenapa sih si nenek Atalia ini sangat jahat? Karena nenek Atalia ini tidak menyembah Tuhan. Dia tidak mau turut apa kata Tuhan. Dia menyembah apa? Menyembah patung. Patung apa? Patung berhala. Ya, dia menyembah patung berhala dan dia sangat jahat, ya. Nah, adik-adik, kita lihat nenek Atalia ini tidak mau, ya, agar keturunan Ahazia itu bisa hidup. Apa ini yang dia lakukan? Ya, nenek Atalia itu sangat ingin memimpin kerajaan Yehuda. Dia ingin menjadi ratu di kerajaan Yehuda. Waduh, bayangin ini nenek-nenek mau jadi ratu. Terus gimana dong? Tapi nenek gak bisa jadi ratu. Kan tadi kakak udah cerita. Ada bayi Yoas yang akan jadi raja. Akhirnya si nenek berpikir, apa nih yang harus saya lakukan? Saya kan pengen jadi ratu. Pengen jadi orang nomor 1. Pengen jadi orang tertinggi di kerajaan Yehuda. Saya gimana ya? Coba. Akhirnya si nenek punya pikiran jahat kepada bayi Yoas. Pikiran apa itu adik-adik? Nenek Atalia itu diam-diam dia merencanakan untuk apa? Untuk membunuh bayi Yoas. Karena dia pikir kalau bayi Yoas tidak ada, dia yang jadi raja. Lalu apa yang dilakukan?
untungnya. Oh, Bayi Yoas punya seorang bibi. Apa ya bibi? Tante. Apa ya tante? Mungkin kalau adik-adik ada yang memanggilnya sebagai inang uda ya, atau sebagai ii ya, atau sebagai apa lagi sebutannya ya, tergantung adik-adik mau nyebut apa. Tapi bibi Yoseba ini adalah salah satu kerabat raja juga ya, dan dia sangat sayang sama bayi Yoas ya. Nah, jadi si tante Yoseba ini melihat ternyata Ratu Atalia punya ide buruk, punya ide jahat. Dia mau membunuh bayi Yoas. Supaya apa? Supaya dia jadi ratu. Wah, akhirnya apa yang dilakukan bibi Yoseba? Bibi nggak tega, bayi yang begitu lucu, calon raja harus dibunuh. Akhirnya si bibi memberanikan diri, dia mengambil bayi itu. Ketika Ratu Atalia mulai menyusun rencananya dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Ya, bibi Yoseba ingin menyelamatkan bayi Yoas. Wow. Lalu bagaimana nih cara menyelamatkannya? Adik-adik penasaran kan? Sama dong kakak juga. Yuk kita buka ke halaman berikutnya. Bibi Yoseba dan perawat bayi Yoas. Iya dong, Yoas kan raja ya, pasti punya babysitter. Kita aja yang nggak jadi raja punya babysitter kadang-kadang ya. Kalau enggak, siapa babysitternya? Ya babysitternya mami. Atau enggak babysitternya siapa? Babysitternya emak ya. Tapi untuk emak kita nggak kayak Ratu Atalia ya. Emak kita baik kan? Baik. Sabar. Suka ngebeliin es krim nggak? Oh ya pasti, apalagi kalau adik-adik berprestasi di sekolah. Wah pasti nenek atau emak atau opung adik-adik itu sangat bangga punya cucu yang pintar ya. Nah, bibi Yoseba dan perawat bayi Yoas mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Cari kiri, cari kanan, cari. Ternyata ketemu. Oh, tempat yang paling aman adalah di bait suci. Kenapa? Karena Ratu Atalia juga tidak berani menjamah bait suci. Ya, karena itu kan namanya juga bait suci. Itu adalah tempat ibadah, ya, rumah Tuhan. Tentu saja tidak boleh orang sembarangan masuk ke dalam bait suci, ya. Nah, ketemu siapa nih di bait suci? Ternyata di bait suci itu ada seorang imam, ya. Tuh lihat bajunya. Dia pakai baju efod, ada warna-warni di dadanya ya. Itu batu loh adik-adik, bukan lampu-lampu kayak lampu disco, bukan. Itu batu-batu yang sangat berharga ya. Dulu seorang imam besar itu mempunyai baju kebesaran, jubah kebesaran. Sehingga semua orang tahu bahwa dia seorang imam besar. Nah, lalu apa yang terjadi? Si Imam Yoyada ini mengizinkan kepada tante Yoseba atau bibi Yoseba ini menyembunyikan bayi Yoas di bait suci ya. Dan akhirnya bayi Yoas ini tinggal di bait suci bersama dengan Imam Yoyada ya. Sama Imam Yoyada bayi ini diurus, dirawat ya, diberi kasih sayang sama seperti anaknya. Lalu apa yang terjadi adik-adik? 6 tahun kemudian akhirnya bayi Yoas tumbuh menjadi besar. Siapa nih di sini yang umur 6 tahun? Siapa? Yo ngacung ya. Jadi tumbuh jadi besar. Kakak tahu yang umur 6 tahun Joel umur 6 tahun belum? Iya kan? Tahun ini masuk SD kelas 1 ya. Siapa lagi yang tahun ini masuk SD kelas 1? Ninta tahun ini masuk SD kelas 1 umur 6 tahun bukan? Atau enggak siapa ya? Arsen tahun ini 6 tahun bukan? Nah, coba yang 6 tahun ngacung. Iya, ya. Bayi Yoas tumbuh menjadi besar dan Imam Yoyada nggak bisa lagi menyembunyikannya. Imam Yoyada kan nggak mungkin tiba-tiba orang curiga. Loh, Imam, kenapa ada anak kecil di situ? Siapa anak itu? Nanti akan banyak yang menyelidiki, ya. Akhirnya Imam Yoyada memutuskan bahwa dia seorang raja. Dan bayi Yoas atau Raja Yoas harus dikembalikan kepada posisinya yang sebenarnya. Nah, apa posisi yang sebenarnya? Raja.
Akhirnya Imam Yoyada mengumumkan kepada semua orang bahwa Yoaslah raja yang asli di kerajaan Yehuda. Ya. Jadi siapa sebenarnya anak Raja Ahazia yang harusnya jadi raja? Yaitu namanya Raja Yoas. Wah, semua orang menyambut pengumuman ini dengan gembira. Kenapa? Karena mereka juga nggak suka dengan Ratu Atalia. Kenapa ratu ini yang adalah ratu yang jahat, tidak suka memperhatikan kesejahteraan rakyat? Nah, adik-adik, makanya kalau nanti suatu hari adik-adik menjadi pemimpin, ya entah ya, mungkin adik-adik ada yang menjadi ketua RT, ada yang menjadi lurah, ada yang menjadi camat, ada yang menjadi menteri, amin amin, ada yang menjadi apa lagi? Presiden. Wow, mantep ya. Lalu apa? Adik-adik harus menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang bijaksana, yang memperhatikan kepentingan rakyat. Karena kalau adik-adik memperhatikan kepentingan rakyat, maka rakyat akan menerima pemimpinnya, akan mengasihi pemimpinnya, dan akan mendukung pemimpinnya, ya. Nah, setelah Imam Yoyada mengumumkan itu, semua orang menyambut dengan gembira. Hore, kita punya raja baru. Lalu apa yang terjadi? Wah, Ratu Atalia marah. Apa? Ternyata bayi Yoas masih hidup. Dan dia bikin pengumuman di bait Allah bahwa dia adalah raja. Wah, dia cepat-cepat kabur. Kenapa? Karena tahu bahwa orang akan tahu dia merebut pemerintahan Raja Yoas dan berusaha menyingkirkan Raja Yoas. Akhirnya Ratu Atalia ditangkap oleh pasukan raja. Ya, para pasukan menangkap Ratu Atalia. Kenapa? Karena Ratu Atalia sudah semena-mena ya membuat perencanaan jahat. Nah, adik-adik, kita belajar ya bahwa jangan kita membuat perencanaan jahat ya. Jangan kita merencanakan kejahatan terhadap orang lain ya, terhadap papa kita, mama kita, adik kita, teman-teman kita ya. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita apa? Kasihilah sesamamu manusia. Seperti apa? Seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, kalau adik-adik mau dikasihi, maka adik-adik harus belajar juga mengasihi orang lain. Kakak-kakak mengasihi orang lain, mengasihi siapa ya? Apakah teman aku? Adik-adik bisa mulai dari yang paling dekat. Kasihilah orang tua adik-adik. Gimana nih kakak cara mengasihi orang tua? Ya, artinya adik-adik harus taat sama orang tua ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Lalu ratu ditangkap oleh para pasukan nih. Terus si ratu gimana waktu habis ditangkap? Ya, waktu ratu habis ditangkap, akhirnya Raja Yoas dikembalikan ke kedudukannya sebagai Raja Yehuda ya. Dan ingat, Raja Yoas adalah raja termuda yang berusia 7 tahun waktu menjadi raja. Berarti kakak emang 7 tahun bisa jadi raja gitu? Bisa. Karena apa? Karena Raja Yoas didampingi oleh siapa? Oleh Imam Yoyada ya. Ketika kita didampingi oleh orang yang takut atau mengenal Tuhan ya, maka nasihat-nasihatnya, arahan-arahannya akan menjadi bijak. Kita sendiri ya, punya siapa sih orang yang mendampingi kita? Orang tua ya. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan orang yang mendampingi kita? Kita harus menuruti mereka ya, mengasihi mereka dan selalu mendoakan mereka. Enggak cuma orang tua. Lalu siapa lagi? Mungkin ada kakek nenek di sekeliling kita ya. Juga ada siapa lagi? Ada om tante di sekeliling kita. Ada siapa lagi? Ada teman-teman, ada ibu guru ya. Nah, kita sebagai anak harus menghormati mereka, mendengarkan arahan mereka, melakukan apa yang baik karena itu yang diperkenan Tuhan ya. Sama seperti Raja Yoas ya. Ketika dia menjadi raja umur 7 tahun dan dia didampingi oleh Imam Yoyada, maka adik-adik boleh baca di dalam 1 Raja-Raja tadi bahwa Raja Yoas adalah raja yang bijaksana selama pemerintahannya. Ya, karena Raja Yoas adalah raja yang takut akan Tuhan dan menyembah Tuhan. Nah, adik-adik,
Begitu cerita kakak ya, kakak percaya. Jadi adik-adik sudah belajar pada hari ini tentang Raja Yoas ya. Dan kakak juga percaya kita mau belajar dari kehidupan Raja Yoas ya. Ketika Tuhan sudah memiliki rencana, 2 Raja-Raja 10 ayat 10 mengatakan apa? Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya. Wah, iya dong ya. Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya. Jadi kata Tuhan yang menjadi raja adalah Raja Yoas. Maka Raja Yoas yang akan menjadi raja, bukan Ratu Atalia ya. Nah adik-adik, poin yang ingin kakak sharingkan adalah apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar dengan apapun yang terjadi. Kita mulailah adik-adik dari kecil. Belajarlah untuk menyerahkan seluruh permasalahan adik-adik kepada Tuhan. Ya, jangan patah semangat. Ingat bahwa Tuhan selalu menyertai adik-adik. Ya, jangan pernah adik-adik berpikir bahwa, waduh saya kok tidak diberkati. Enggak. Tuhan selalu memberkati adik-adik. Tuhan selalu menjagai adik-adik seperti Raja Yoas ya. Sama, sekarang kita seperti sedang diancam bukan oleh Ratu Atalia, tapi oleh siapa? Oleh pandemi virus corona ya. Mungkin ada banyak kondisi-kondisi yang gak enak terjadi, tapi percayalah bahwa Tuhan tetap menyertai kita semua ya. Nah, sekian ceritanya adik-adik. Kita mau belajar lewat Raja Yoas ini bahwa Tuhan selalu menyertai umatnya. Baik, mari adik-adik sekarang kita tutup dulu buku catatannya, tutup Alkitab, kita mau berdoa ya adik-adik ya. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan cerita mengenai Raja Yoas. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan selalu melakukan apa yang menjadi firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu berkata Engkau akan selalu menyertai kami, menjagai kami dan melindungi kami. Kami juga percaya Engkau juga akan menyertai dan melindungi kami dari situasi yang tidak enak, dari virus yang mencoba mengganggu kesehatan kami, dari apapun yang mengganggu atau masalah apapun yang mengganggu aktivitas kami. Kami percaya Engkau akan melindungi dan menyertai kami. Sama seperti Engkau menyertai dan melindungi Raja Yoas dari Ratu Atalia yang mau merebut pemerintahannya. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan kepada kami. Sebentar kami sudah mendengarkan firman-Mu, Engkau yang pimpin dan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita dan kita akan ketemu lagi di minggu depan. Oke, bye-bye.